Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syairul Mualim, NIM 63040200040 dari kelas 4B Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini mau mempresentasikan kelayakan bisnis, yaitu tugas dari studi kelayakan bisnis Islam yang bertema kelayakan usaha steak cafe di Kota Semarang. Yang pertama, saya akan menganalisis dalam aspek pasar. Peluang pasar adalah sasaran yang di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Peluang pasar dapat dilihat melalui pendekatan permintaan dan penawaran. Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang digunakan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga, dari harga yang paling rendah sampai ke harga yang paling tinggi, yang paling mahal. Penawaran diartikan sebagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Sedangkan peramalan adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. Pada aspek pasar ini, hal yang pertama dilakukan adalah meramalkan data permintaan dan penawaran. Tujuannya dilakukan analisis aspek pasar, yaitu untuk mengetahui peluang pasar untuk yang akan datang. Yang poin kedua yaitu aspek teknis. Analisis aspek teknis. Aspek teknis merupakan aspek menilai suatu usaha dikatakan layak dilihat dari teknis operasional secara rutin dan teknologi yang akan digunakan, sehingga dalam saat operasional perusahaan tersebut tidak terjadi kesalahan fatal yang akan membuat biaya produksi semakin tinggi dan faktor-faktor lainnya yang akan membuat perusahaan tersebut di masa yang akan datang tidak mengalami kerugian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis aspek ini adalah perencanaan produk, perencanaan kapasitas produk, perencanaan proses dan fasilitas produksi, dan perencanaan lokasi bisnis. Yang paling penting itu adalah perencanaan lokasi bisnis untuk kemajuan perusahaan tersebut. Pada aspek teknis ini, hal yang dikaji adalah perancangan jasa layanan, perencanaan kapasitas layanan, dan rencana produksi. Perancangan jasa layanan diambil berdasarkan rancangan kerja yang diinginkan agar dapat memuaskan konsumen pada saat pelayanan. Prosedur pelayanan kerja dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur, yaitu SOP, agar setiap pengerjaannya akan memenuhi standar yang telah dibuat. Yang poin ketiga yaitu menganalisis aspek legal dan lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau yang kita sebut juga nama lainnya AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitar. Pada aspek legal dan lingkungan ini, hal yang dikaji adalah identifikasi badan hukum, identifikasi legal investasi, analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk membuat badan hukum usaha steak cafe di Semarang ini yaitu berbentuk CV. Maka usaha steak cafe di Semarang harus melengkapi beberapa macam surat izin seperti surat izin gangguan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat izin domisili kelurahan, akte pendirian CV, dan keterangan halal ke MUI. Yang poin keempat yaitu mengenai analisis aspek sumber daya manusia.
Analisis aspek manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi usaha diperkirakan layak atau tidak dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia. Struktur organisasi biasanya digambarkan dalam suatu skema organisasi. Skema organisasi ini akan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang kegiatan-kegiatan, proses-proses yang terjadi pada suatu organisasi. Pada aspek sumber daya manusia, hal yang perlu dikaji adalah perancangan struktur organisasi, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan pelatihan. Struktur organisasi yang digunakan oleh usaha Stikef yang ada di Semarang adalah struktur organisasi fungsional. Adapun bentuk struktur organisasi usaha Stikef yang ada di Semarang. Yang poin terakhir yaitu menganalisis dari aspek finansial. Tujuan menganalisis aspek finansial tersebut dari analisis kelayakan usaha ini untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pemasukan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah usaha akan dapat dikembangkan terus untuk masa kedepannya. Pada aspek finansial, kelayakan ini dinilai berdasarkan tingkat investasi, perhitungan rugi laba, dan arus kas selama periode penelitian, total investasi yang diperlukan untuk memulai usaha Stikef tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.